Kalau dari depan cakep, tapi kalau yang ini. Shalom, selamat siang saudara. Selamat kembali kita bertemu dan selamat hari Natal. Saudara, di penghujung tahun ini adalah ibadah terakhir yang akan kita laksanakan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati tahun ini. Kita tahu bahwa di tahun ini banyak hal-hal yang sulit kita lalui. Tapi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuliakan Dia. Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita, Dialah yang senantiasa berada di sisi kita. Saudara, mari kita akan memulai ibadah kita. Dan kami mohon kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mari saudara, tetaplah di tempat kita mau mengikuti ibadah ini. Sama seperti kami, saudara juga tinggal di tempat seperti kita ibadah bersama walaupun melalui siaran internet. Tapi kita percaya bahwa kita ada sama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Mari saudara, sebelum kita memulai, kita mau berdoa, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Semua saudara berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di perujung tahun ini Tuhan. Di minggu terakhir di tahun ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji, memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Yang kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, layaklah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu. Untuk boleh Tuhan membawa seluruh jemaat untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah bukan kami tapi Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Ya Bapa, kami berdoa buat acara ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Puji-pujian kami yang kami persembahkan kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Juga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dari hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Erastus Sabdono Tuhan. Engkaulah yang berbicara melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau sampaikan isi hati-Mu yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami jemaat GSKI Sola Gracia California. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan ampuni kami dalam segala dosa dan kesalahan kami, dalam setiap perbuatan kami, bahkan perkataan kami, penglihatan kami, pendengaran kami yang tidak berkenan kepadamu. Agar kami layak Tuhan untuk menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami akan memuliakan Engkau dan akan memuji Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa oleh karena kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah kepada Bapa. Amin. Menyembah kepada Bapa tidak hanya dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. Bukan hanya pujian, tetapi melewati perbuatan dan perilaku kita. Mari kita angkat pujian ini, menyembah kepada Bapa. Amin.
dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini, saudara-saudara yang terkasih. Yes, menyembah kepada Bapa lewat perbuatan kita. Amin. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah, amin, dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, yes Lord, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadah, yes Lord, setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari bawa hatimu, katakan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Sekali lagi dengan imanmu katakan, perbuatanmu Tuhan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahmu di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Manapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari kita bawa hati kita siang hari ini, hati yang menyembah,
hati yang menyembah, hati yang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Lord. Amin. Setiap perbuatan kami Tuhan, semuanya Bapa itu milik-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Oh Tuhan, kami bawa hati kami. Sekali lagi kita angkat. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Bapa di dalam surga, kalau siang hari ini Tuhan, kami tahu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dengan perbuatan kami Bapa, dengan ucapan kami. Itulah yang berbau harum di mata-Mu Tuhan. Itulah yang Engkau mau Bapa. Layakkan masing-masing kami siang hari ini Bapa. Kuduskan hati kami masing-masing, agar kami layak. Kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah puji-pujian kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, mari kita tetap memuji Tuhan saudara. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, penebus kita, juru selamat kita. Dia kado yang terindah dari Bapa buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bersama memuji Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, kita surga bergema, dari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dan katakan, bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik.
damai dan sejahtera turunlah. Oh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Sang Ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, oh Gloria. Bersama katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi kelembapan Gloria. Yes Lord. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan tinggi-tinggi. Haleluya. Bersama katakan tinggi-tinggi dalam surga terdengar Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan Bapa. Gloria. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya. Pemusik memuji Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah. Engkau raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama katakan Gloria. Gloria. In excelsis. Excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Gloria.
Puji Tuhan, pada saat siang sore hari ini, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Erastus. Kita mau menyanyikan pujian, Bapa, aku sungguh merindukan. Biarlah kita semua yang ada pada saat sore hari ini mau menjadikan hidup kita kesukaannya Tuhan. Biarlah sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, Bapa, aku rindu menjadi kesukaan-Mu. Melalui perbuatan hidup kami yang selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Engkau mendapati setiap kami boleh berkenan Tuhan. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tata-Mu. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji, Kau yang menguji. Katakan Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Amin. Amin. Seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Yes. Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji, Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan, benar Tuhan, menjadi anak kesukaan seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kita mau katakan sekali lagi pujian ini, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, benar Tuhan, dari ketinggian tahta-Mu, Engkau menyelidiki, Kau selidiki setiap kalbu. Amin. Pada semua insan di bumi,
Engkau yang menguji. Oh Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan, benar Tuhan, menjadi anak kesukaanmu Bapa. Seperti simfoni yang merdu di hadapanmu, kiranya Engkau terbuka di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat kiranya amin, di matamu kami berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan, kebahagiaan di hadiratmu. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Bapa, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tiba waktunya sekarang kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami, semua kami yang ada di tempat ini, maupun buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing ya Bapa. Berbicaralah agar supaya mereka juga bisa menerima berkat dari firman-Mu seperti kami diberkati di tempat ini. Ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus yang akan menyuarakan suara-Mu bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mengubahkan kami. Dan itu akan memberkati hidup kami. Semakin hari kami semakin untuk menyukakan hati Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita ibadah penutup tahun 2020 dan juga masih dalam ibadah Natal, dan ibadah kita pada siang hari ini ibadah yang khususnya dari Gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus, yang akan langsung memberikan firman Tuhan bagi kita untuk Natal tahun 2020 ini dan juga penutup tahun. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman-Nya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu, Shalom, Shalom sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudaraku Bagi Bapak Ibu, dari Jemaat Shalom, Gereja Suara Shalom. Kebenaran Injil California yang dikembalakan oleh dalam Bapak kasih Bobi. Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah kehormatan dan sukacita saya bisa menyampaikan Damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudara sekalian, bagi Bapak Ibu. ya puji Tuhan, dari Jemaat Shalom, Gereja Shalom. Suara Kebenaran Dalam suasana Injil Natal California ini
yang dikembalakan oleh Bapak Bobi. Kita mau adalah kehormatan dan sukacita mengoreksi hidup kita. Damai sejahtera bagi saudara. Apakah kita benar-benar telah menerima berkat Natal atau tidak atau belum? Orang Kristen pasti merayakan Natal, saudara. Heboh, hiruk-pikuk, dan kalau bisa semeriah-meriahnya. Bahkan dalam suasana wabah atau pandemi COVID-19 ini, tetap Natal dirayakan. Ya, suasana Natal tetap terasa di mal-mal, di rumah-rumah, di gereja-gereja dengan ornamen aksesoris Natal yang dipajang. Tetapi apakah Natal benar-benar membawa berkat dan telah diterima berkatnya bagi saudara? Pasti kalau ditanya apa berkat Natal, yaitu Yesus Kristus, jelas. Tetapi apa arti Yesus Kristus di dalam hidup saudara? Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21, firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa. Kata dosa tentu bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah tidak asing. Tetapi mari kita mengerti dengan lebih dewasa, lebih tepat, lebih cerdas, lebih teliti, lebih tepat. Dosa dalam teks aslinya di sini adalah hamartia, yang artinya meleset, tidak kena sasaran. Dosa jangan hanya dipahami sekedar sebagai perbuatan yang melanggar moral umum atau melanggar hukum-hukum seperti 10 perintah Allah atau Dekalog atau the 10 Commandments yang dalam bahasa Ibraninya Aseret Het Debarim. Dosa dalam konteks Kristen itu meleset. Kata hamartia secara etimologi tidak memiliki unsur kejahatan. Kata etimologinya, maksud saya, kata hamartia dari perspektif etimologi hanya meleset. Ya, jangan saudara salah menangkap ya, jangan saudara berkata bahwa dosa tidak ada unsur kejahatan. Bukan, dosa itu kejahatan. Tetapi dari etimologi kata hamartia itu hanya meleset. Meleset, tidak kena sasaran. Di sini sebenarnya yang hendak diajarkan kepada kita, yang hendak diberitahukan kepada kita adalah Tuhan menghendaki ketepatan. Ya, kita tidak boleh meleset. Tepat artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu masing-masing kita memiliki pergumulan, persoalan yang berbeda-beda. Tentu masing-masing kita memiliki pergumulan dan persoalan yang berbeda-beda, saudaraku. Tentu. Tetapi di dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, saudara, hendaknya selalu tepat dengan apa yang Allah kehendaki. Selalu tepat dengan apa yang Allah inginkan. Jangan meleset. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu tepat seperti yang Allah kehendaki. Harus tepat seperti yang Allah inginkan, saudara. Ini yang sebenarnya Tuhan ingin kita, saudara. Untuk itu ya seseorang harus memiliki kecerdasan rohani untuk bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini maksud kekristenan, saudara. Kristen bukan hanya mengajarkan manusia menjadi baik. Kalau hanya menjadi baik, agama-agama sudah mengajarkan manusia menjadi baik. Kalau dalam konteks agama Yahudi, mereka sudah sangat memiliki jiwa religius yang tinggi. Mereka taati hukum, 10 perintah Allah, bahkan di breakdown menjadi hukum
yang mereka bisa patuhi dengan sangat teliti dan sangat ketat. Mereka sudah sangat baik secara hukum. Tetapi kekristenan itu bukan sekedar membuat orang menjadi baik, tidak melanggar hukum, secara norma umum santun. Bukan. Salah, tidak tepat kalau hanya begitu. Tetapi orang Kristen itu harus memiliki kecerdasan rohani, kepekaan, untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan dalam segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan ini tujuan keselamatan itu seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus ini sebenarnya terkait dengan kata Yasa dalam bahasa Ibrani yang artinya to save, menyelamatkan. Karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, hamartia mereka. Jadi tujuan kekristenan itu adalah bagaimana mengubah manusia memiliki kecerdasan rohani, kepekaan atau sensitivitas, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan dalam segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu maksud kekristenan, saudara. Jadi kalau hanya mau menjadi baik, ya tidak perlu menjadi Kristen. Nah, sayang sekali kalau orang-orang Kristen tidak menyadari ini, sehingga mereka tidak berjuang untuk mencapai target kekristenan yang Allah kehendaki. Akhirnya banyak orang Kristen, jangankan sempurna, baik pun tidak. Tidak heran kalau ada banyak orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang yang beragama non-Kristen. Nah, kepekaan mengerti kehendak Allah, sensitivitas mengerti kehendak Allah, inilah sebuah kodrat baru yang dialami. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima meterai Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun, membimbingnya kepada seluruh kebenaran. Nah, dalam hal ini dibutuhkan juga pasti mutlak kebenaran firman. Makanya harus belajar firman dengan benar, mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini, saudaraku. Ini yang Allah kehendaki, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Saya harap saudara-saudara sekalian menangkap apa yang saya maksudkan ini, lalu saudara mau berubah. Mau berubah. Mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, agama tidak bisa mengubah kodrat. Tetapi agama bisa dalam tanda kutip menjinakkan, menertibkan kodrat manusia ini dengan hukum supaya tidak menjadi liar seperti binatang atau hewan. Tetapi sebaik-baiknya manusia, dia tidak akan bisa mencapai standar kesucian Allah. Artinya, tidak akan mampu berbuat segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ini keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu sama seperti dengan tidak memiliki kesanggupan untuk bertindak sesuai pikiran dan perasaan Allah. Berkodrat dosa, ya, dalam arti hamartia meleset, tidak akan pernah membuat seseorang itu tepat dalam segala sesuatu, melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Martin Luther, keadaan yang non posse non picare. Artinya kecenderungannya meleset. Ya, kecenderungannya meleset. Mungkin sekali-kali tidak meleset, tapi tidak bisa tepat. Terus-menerus tidak bisa.
Keselamatan dalam Yesus Kristus itu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, menyelamatkan umatnya dari kemelesetan, dari dosa mereka. Maka tadi di awal pemberitaan firman Tuhan saya katakan, Anda sudah terima berkat Natal belum? Nah, orang-orang Kristen pada umumnya merasa sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia merasa bahwa mereka sudah memiliki Yesus. Sudah menerima berkat Natal. Berkat Natal itu bukan hanya sebuah sebutan atau status Kristen yang dia miliki karena dia percaya secara akali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat Natal itu kebenaran di dalam Tuhan Yesus dan keteladanannya yang dikenakan di dalam hidup. Sampai mengalami proses perubahan sehingga seseorang memiliki kodrat ilahi yang dalam segala hal bisa berbuat sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini proses juga, saudara. Tidak bisa dalam satu hari. Tidak cukup dalam 1 tahun. Ini bisa melalui perjalanan waktu belasan puluhan tahun. Dan ketika mengalami perubahan kodrat pun harus terus mengalami proses penyempurnaan. Jadi ketika orang diubahkan Tuhan, sudah mengalami proses perubahan, sudah mengenakan kodrat ilahi pun akan terus mendapatkan pencobaan dan berbagai tantangan-tantangan yang membuat orang itu makin dewasa, makin sempurna. Ibarat beban, bukan hanya diberi 5 kilo, tapi juga 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, ia tetap setia kepada Allah dalam segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran Allah. Sampai pada tingkat harus kehilangan nyawa misalnya. Seperti yang Yesus alami. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah berkat Natal yang sesungguhnya, perubahan. Jadi jangan kita merayakan Natal rame-rame, hiruk-pikuk, heboh-heboh. Setelah Natal berlalu ya semua lewat. Pada waktu Natal berkata, lahirlah di hatiku ya Tuhan, katanya. Hatiku palunganmu, masuklah dalam hatiku, lalu lahirlah di hatiku. Tahun depannya begitu lagi. Lahirlah di hatiku ya Tuhan. Saya dari kecil itu Kristen. Setiap tahun selalu saja ya, orang Kristen bahkan pendeta yang mengajarkan biarlah Yesus lahir di hatimu. Ya tidak salah undangan atau altar call itu. Tapi jangan tiap tahun dong mesti melahirkan Yesus di hati kita. Yesus sudah lahir di hatimu kalau kamu benar-benar mempercayai Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekarang masalahnya bagaimana proses pendewasaan itu berlangsung. Supaya bisa terjadi perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Saudaraku. Nah ini memang prosesnya panjang. Harus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Duduk diam di kaki Tuhan, harus setiap hari, melalui setiap peristiwa yang dialami, Tuhan membentuk, mendidik kita. Ini proses yang berlangsung terus-menerus tiada henti, saudara. Jadi jangan hanya heboh pada bulan Desember. Nah banyak orang Kristen kalau Natal tuh heboh banget. Waduh, anggaran uang yang digunakan untuk membelanjakan aksesoris, ornamen Natal untuk pesta dan lain sebagainya. Tapi setelah Natal berlalu, bulan Desember berlalu, masuk bulan Januari ya biasa lagi. Ini yang salah. Bahkan ekstrimnya saya berkata, kalau perlu merayakan Natal itu tidak usah heboh-heboh. Tidak perlu. Saya tidak katakan merayakan Natal itu dosa ya saudara. Seperti ada sekelompok orang yang mengatakan merayakan Natal berarti merayakan agama kafir. Bukan itu. Di dalam Natal itu kita mau bersama-sama menyatukan hati dan memperingati bahwa ada juru selamat yang datang. Juru selamat manusia dari dosa, dari kemelesetan. Dengan kedatangan Yesus ke dunia,
kita bisa menjadi manusia-manusia yang mengenakan kodrat ilahi. Yang dalam segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, kalau kita berkeadaan seperti ini, baru namanya anak Allah. Anak Allah itu seperti bapaknya, like father, like son. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab jika kamu manggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Nah ini, selama kamu menumpang di dunia. Hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan. Ini saudaraku sekalian. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, ya, yang mengerti kebenaran. Ayo kita mulai menata hidup kita. Betapa berharganya hari-hari yang Tuhan berikan. Minggu-minggu yang Tuhan berikan. Bulan-bulan yang Tuhan berikan. Tahun-tahun yang Tuhan berikan. Yang di dalamnya kita mau diproses untuk kembali ke rancangan Allah semula. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dan model atau role model kita adalah Yesus sendiri. Jemaat Tuhan Gereja Suara Kebenaran Injil California. Anda adalah jemaat pertama seingat saya di Amerika. Ya, menjadi kesukaan kami, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bergabung dengan Gereja Suara Kebenaran Injil ini. Yang pilarnya adalah satu, kesucian hidup. Dua, fokus langit baru, bumi baru. Yang ketiga, bekerja, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi, dan menggunakannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan pilar ini, kita hendak digiring menjadi Kristen yang sejati. Nah, Natal yang kita rayakan pada bulan ini, pada tahun ini, menghidupkan pilar-pilar ini, saudaraku. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kemelesetan. Kita bisa terbentuk menjadi man of God, manusia Allah. Menjadi manusia Allah pasti selain ditandai dengan kesucian hidup di mana segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Hidup kita akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita tidak melukai orang di sekitar kita. Ya walaupun tidak jaminan secara 100% kita sudah berbuat baik, juga kadang-kadang orang masih saja mempersalahkan kita. Nah itu di luar tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memiliki kehidupan seperti yang Yesus jalani. Dan itu pasti tidak melukai siapapun, saudara. Pasti. Dan untuk itu kita sebagai gembala, sebagai pimpinan, sebagai pendeta, sebagai aktivis, harus bisa menampilkan kehidupan seperti Yesus ini. Harus berani berkata, seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang seperti aku. Nah, itu baru menjadi saksi. Gereja harus memiliki pelayan-pelayan Tuhan seperti ini. Kalau tidak, wah, tidak jelas mau dibawa kemana. Pattern polanya adalah Yesus, tapi Yesus tidak kelihatan. Seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku, seperti aku ikut teladan Kristus. Nah, kalau kita benar-benar telah menerima berkat Natal yang mengubah hidup kita, sehingga kita bisa tidak meleset, nah pasti kehidupan Yesus mulai nampak. Bukan hanya dilahirkan, tapi juga didewasakan. Dia lahir di hatiku, betul. Tapi dia juga bertumbuh dalam hidupku. Sehingga aku bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat GSKI California harus menjadi jemaat yang menjadi saksi. Menjadi saksi. Di tengah-tengah dunia kita yang fasik, dunia barat yang begitu humanis,
sekuleristis, dan materialistis. Wah, sudah tidak kita jumpai lagi, jarang kita jumpai sosok manusia seperti Yesus. Tetapi seperti yang dikatakan firman Tuhan akan terjadi pemisahan, saudara. Ada penampian. Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Yang jahat tambah jahat, yang suci tambah suci. Nah, memang masalahnya yang suci sangat sedikit. Sampai-sampai Yesus berkata di Lukas pasal 18 ayat 8, jika anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Di barat saya kira makin sedikit atau makin tidak ada orang yang memiliki iman seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Apakah aku menjumpai iman di bumi? Jemaat GSKI California berkata, masih Tuhan. Kami di California di bawah penggembalaan Bapak Bobby, dibantu oleh Pak Agus dan teman-teman lain. Kami mau Engkau temukan dengan iman seperti yang Kau kehendaki. Engkau bisa berbangga Tuhan Yesus bahwa kedatangan-Mu ke dunia tidak sia-sia, melahirkan kami dan mendewasakan kami sehingga kami mengenakan hidup-Mu. Dan memang Yesus mau hidup dan tampil dalam gelanggang dunia hari ini, di dunia milenial kita sekarang, melalui dan di dalam hidup kita. Di dalam dan melalui hidup kita, saudara. Jadi kemutlakan sampai titik di mana kita berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebuah kemutlakan, saudara. Tidak bisa tidak. Sebuah kemutlakan. Jadi beratnya pelayanan itu bukan sekedar mengorganisir kegiatan gereja. Bukan sekedar berkhotbah atau melakukan pelayanan pastoral. Tetapi beratnya pelayanan adalah ketika kita harus menampilkan kehidupan Yesus. Ketika kita harus menampilkan kehidupan Yesus. Sehingga kita bisa berkata, ini loh hasil buah dari kedatangannya ke dunia. Yang menyelamatkan manusia dari dosa, dari kemelesetan ini loh. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan perilaku kita, meneduhkan orang lain. Tidak menyakiti, tidak melukai saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga dari kehidupan para pelayan Tuhan yang mengalir, yang meleleh, menjadi teladan terimpartasi kepada jemaat. Jemaat juga mengimpartasi kepada anak-anaknya. Waduh saudaraku, saya pernah pergi ke Amerika. Juga di daerah California, Los Angeles. Saya mengerti ya, betapa keadaan manusia sibuk dengan segala hal sehingga Tuhan tidak mendapatkan porsi yang sepantasnya. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, masih disisakan oleh Tuhan orang-orang yang memiliki iman. Iman sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Sehingga ketika Yesus berkata, adakah ku jumpai iman di bumi? Saudara berkata, ada Tuhan, saya. Ada Tuhan, aku. Saudaralah orang yang ditemukan Tuhan dan itu membahagiakan Tuhan. Dalam doa beberapa kali saya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau berkata apakah Engkau mendapati iman di bumi kalau Engkau datang? Aku menjawab, aku Tuhan, aku di sini, aku di Jakarta. Nah, saudara di California berkata, kami Tuhan di California. GSKI bukan gereja besar dan sudah berumur lama, baru 2 tahun. 2 tahun lewat beberapa hari ini. Tapi GSKI
sudah berkomitmen untuk menjadi representatif kerajaan surga. Representatif dari kerajaan Allah. Maka manusia-manusianya harus menjadi utusan-utusan Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapa mengutus aku mengutus kamu. Oleh sebab itu pelayanan kita harus memiliki isi yang benar. Bukan sekedar mengadakan kebaktian atau menyediakan jasa liturgi. Seperti yang dilakukan banyak gereja, jasa liturgi. Tetapi saudaraku sekalian, gereja kita ini, GSKI ini, menjadi representasi Allah untuk menyampaikan Injil yang murni. Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan menghadirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Jika tidak demikian kita akan ikut terjebak dalam kehidupan bergereja seperti gereja-gereja pada umumnya. Seperti gereja-gereja yang hanya memiliki kegiatan dan membuat orang-orang Kristen betah datang ke gereja, memberikan persembahan, uang, membangun gereja, melestarikan kegiatan pelayanan seorang pendeta. Bukan begitu. Gereja Suara Kebenaran Injil California menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan ajaran murni yang Yesus ajarkan. Yang karenanya kita memiliki nama gereja Suara Kebenaran ini. Suara Kebenaran Injil ini, saudaraku. Yang karenanya kita harus juga menampilkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Seperti tantangan yang saya hadapi di tahun-tahun belakangan ini. Bagaimana saya difitnah sesat. Padahal yang memfitnah saya juga orang-orang yang tidak pernah belajar Alkitab. Orang-orang muda bahkan yang umurnya belum tidak lebih tua dari anak saya. Waduh, saudara. Ada lembaga gereja juga yang menyatakan saya menyimpang. Dan secara hukum melanggar ITE. Yang jika saya perkarakan saya bisa mempolisikan orang. Memasukkan mereka ke dalam penjara. Tapi kita memilih menjadi seperti Yesus. Ajarku diam, diam dan diam. Saudaraku sekalian, saya mengerti bagaimana hidup sebagai perantau di negeri orang. Hidup seperti mesin, bangun pagi kerja, pulang sore, tidur sesaat, besok bangun lagi, kerja, pulang, terus. Banyak orang Indonesia yang belum pernah keluar negeri membayangkan betapa nikmatnya hidup di luar negeri. Padahal belum tentu. Saya tidak katakan pasti susah, tidak, belum tentu. Tinggal bagaimana keadaan masing-masing. Memang jauh lebih tertib di sana, lebih stabil kehidupannya. Fasilitas juga mungkin lebih baik. Sarana prasarana juga pasti lebih baik. Tapi kebahagiaan bukan karena keadaan sekeliling kita, bukan. Saya sudah memperhatikan dan melihat langsung bagaimana orang-orang Indo, orang Indonesia maksud saya yang ada di luar negeri, seperti mesin hidupnya. Ya. Di sebuah negara yang kadang-kadang juga masih ada unsur diskriminasinya. Walaupun sering bicara soal hak asasi, tapi kenyataannya kadang-kadang orang-orang barat memandang orang-orang Asia juga tidak seramah mereka memandang bangsa sendiri. Tentu tidak semua orang barat begitu. Tapi ada nuansa demikian. Ada. Walaupun tidak semua orang barat demikian. Jadi hidup ini menjadi tidak nyaman benar. Tidak benar-benar nyaman maksud saya. Tidak masalah. Karena kita musafir di bumi ini. Kita hanya menumpang di bumi ini. Kita hanya menumpang di bumi ini. Rumah kita itu langit baru, bumi baru. Nah, kalau kita mengembangkan kehidupan yang berkodrat ilahi, maka mulai ada kesadaran bahwa dunia bukan rumah kita.
Ketika kita belajar tidak meleset, mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi memiliki ketepatan bertindak seperti yang Allah kehendaki atau Allah inginkan. Saudara. Maka kita mulai ada perasaan sebagai musafir. Mulai merasa bahwa the world is not our own home. Dunia bukan rumah kita. Dan perasaan itu tidak bisa kita buat-buat, saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan kedewasaan rohani kita, bertumbuhnya dengan sukacita damai sejahtera kita yang tidak tertopang oleh materi dunia, tapi ditopang oleh kehadiran Tuhan dan pengharapan kita akan kerajaan Allah, maka kita mulai merasa, kita mulai feel, dunia bukan rumah kita. Nah, ini luar biasa. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa di sebuah negeri di mana tidak ada penderitaan. Tetap ada orang adat bekerja, tetap tentunya. Tapi tidak ada diskriminasi. Tidak ada wabah. Tidak ada bencana. Dan kita orang percaya jika makin seperti Kristus kita diperkenankan masuk ke dalam istana Tuhan kita atau yang dikenal sebagai rumah Bapa. Mungkin di dunia kita hari ini bicara mengenai hal ini, mengenai hal tersebut, mengenai langit baru, bumi baru, rumah Bapa, istana Tuhan Yesus, orang mencibir. Orang mencemooh. Orang anggap kita ini utopis, pemimpi. Tetapi inilah iman yang telah ditunjukkan oleh Abraham yang karenanya dia meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang Allah janjikan. Jadi orang Kristen yang benar yang telah menerima berkat Natal pasti mengalami perubahan kodrat. Memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan selanjutnya, saudara, memiliki perasaan dunia bukan rumahnya. Jika ini berkembang terus, apa yang terjadi, saudara? Seseorang akan merindukan bertemu dengan Yesus. Sebab orang-orang seperti ini perawan suci di hadapan Allah. Ketika hidupnya bersih, tidak terikat dunia, dia menjadi perawan suci. Selain merasakan atau ada feel dunia bukan rumahnya, dia juga mulai merindukan bertemu dengan Tuhan. Yesus berkata, di mana aku ada, kamu juga ada. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kalau Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, memiliki keinginan, kerinduan untuk berjumpa dengan kita. Saudara. Masa kita tidak ingin berjumpa dengan dia? Jadi kalau tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Apa itu? Ada sesuatu yang keliru, saudara. Apa itu yang keliru? Pasti ada percintaan dunia. Aduh, saudaraku, banyak orang Kristen telah terjebak di sini. Atau hampir semua. Maka sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh setia. Yang karenanya Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah ia menemukan iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Apakah ada orang-orang Kristen yang hidup suci, taati firman, tidak mencintai dunia? Sampai berkerinduan untuk bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Saya sendiri kalau sudah tidak ingin bertemu dengan Yesus, saya sadar ada sesuatu yang salah dalam hidup saya ini. Ada sesuatu yang keliru dalam hidup saya ini. Dan saya mulai mau berubah. Jikalau kita mengalami proses keselamatan terus, sehingga mengalami perubahan kodrat, selain kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna dan melakukannya, memiliki naluri musafir bahwa dunia bukan rumah kita, dan berkembang lagi menjadi seorang yang berkerinduan bertemu dengan Yesus, maka akhirnya hidup yang dia miliki hanya untuk membela pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang bisa membela pekerjaan Tuhan tanpa batas.
Mestinya kita merasa terhormat kalau bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan itu artinya, saudaraku, yang pertama ya, intinya itu memuaskan hati Allah. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Dalam bentuk apa? Kehidupan seperti kehidupan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Itu pelayanan. The real ministry itu ini. Jangan muluk-muluk dulu. Jadi misionaris yang dikirim ke Papua, bukan itu. Jangan itu dulu. Bisa saja, tapi bukan itu dulu. Kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan dalam seluruh perilaku kita. Lalu, kerinduan kita untuk bertemu dengan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Itu membahagiakan Bapa. Lalu, pengorbanan kita untuk pekerjaannya. Itu kehormatan. Kita yang mestinya menyodor-nyodorkan diri dan berkata, Tuhan, ambillah apa yang belum kuserahkan. Nah, itu kehormatan kok kalau kita bisa menjadi milik Tuhan. Itu kehormatan kok, saudaraku. Kita bersyukur kita bisa menjadi seorang yang melayani Tuhan. Siapa kita? Kalau Allah berkenan memakai milik kita, uang kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk pekerjaan Allah. Wah, luar biasa. Dan banyak orang-orang yang sedang menuju kegelapan abadi di sekitar kita di California ini. Waduh. Banyak orang yang dikatakan dalam Alkitab fasik. Artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Baik orang-orang Indonesia sendiri maupun non-Indonesia. Dan dimanapun saudara berada, pasti saudara bisa dijadikan agen oleh Tuhan. Untuk memberitakan Injil yang benar ini. Seperti Nuh yang berteriak-teriak, ayo masuk Bahtera. Dunia akan hancur. Kita akan ke surga. Mari kita berkemas-kemas. Nah, Anda jadi inspirator itu. Yang mungkin tidak banyak orang yang bisa mengikuti. Bahkan Anda dan saya akan diejek. Ada cemooh. Orang berkata, mimpi kali. Tapi kita jangan menjadi lemah. Kita memilih ini dengan segala pertaruhannya. Kita memilih menjadi saksi Kristus. Kita memilih untuk membawa orang ke dalam langit baru, bumi. Satu hari ketika bertemu dengan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan akan berkata, aku bangga terhadap kamu. Tidak sia-sia kedatanganku ke dunia, karena melahirkan orang-orang seperti kamu. Melahirkan manusia-manusia yang dikatakan anak-anak Allah, yang memiliki keberadaan berkodrat ilahi serupa dengan Yesus. Dan disinilah dipenuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kita ada di GSKI. Pesan saya, dukunglah gembala sidang saudara. Bapak Pendeta Bobby. Dan sahabat-sahabat saya di sini, Pak Agus dan lain-lain. Setialah terus. Hadirkan Injil yang sejati di dalam hidupmu dan di mulutmu. Bukan hanya di mulutmu, juga di hidupmu. Dari sekian juta manusia, ratus juta manusia di Amerika. Tuhan melihat di California ada orang-orang yang mengasihi Allah. Yang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Akhir kata, dari dasar hati saya yang tulus, saya mengatakan, saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Saya senang Anda berjuang bersama dengan saya. Saya bangga memiliki saudara-saudara yang sampai pada hari ini setia dan setia sampai akhir. Salam sejahtera saya. Kasih dan hormat saya kepada saudara. Tuhan memberkati.
satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nanti, Kau yang ku nantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Mari saya ajak kita naik pujian ini dari awal. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kesungguhan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Katakan ku rindu, ku mengasihimu, ku menghormati, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Katakan ku mengasihi, ku mengasihimu, ku menghormati, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang kami nanti Tuhan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ibadah kita, ibadah Natal 2020, sekalipun ibadah tahun di ujung tahun. Mari saya mengundang jemaat Tuhan yang mengikut ibadah pada sore hari ini, dan juga kekasih-kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita sudah mendengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya. Mari hidup kita ini menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh. Karena Tuhan telah lahir ke dunia. Sebab itu kita harus terus bertumbuh di dalam Dia. Supaya benar-benar kita menerima berkat dari Natal. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat buat kita. Untuk melangkah lagi ke depan. Di tahun yang baru nanti, 2021. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Saya mengajak dengan tulus dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berjalan bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama untuk membuktikan kita juga mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita.
Ku mengasihimu, menghormati, ku menghormatimu. Engkau satu-satu, engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindu, kau yang ku rindukan, kau yang ku nanti Tuhan, kau yang ku nantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Sekali lagi, angkat hatimu pada Tuhan. Ku mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan. Ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindu, kau yang ku rindukan, kau yang kami nanti, kau yang ku nantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu bagi kami untuk memberkati kami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga dan cinta kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung, Gembala yang setia, yang akan terus menyertai saudara dan saya melalui persekutuan yang indah dan yang manis, melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ibadah akhir tahun dan Natal 2020 ini. Dan saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudaraku, Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti ibadah kita. Ya, hari Rabu ada Sola Gracia Kids yang akan dilayani oleh pendeta Ibu Miska Lumintang. Ikuti, bawa anak-anak saudara. Kita akan mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ya, kita harus menjaga mereka. Jadi jangan sungkan-sungkan, saudara ajak. Karena kita akan terus melayani saudara. Dan juga hari Sabtu kita juga ada persekutuan doa. Saudara ikut. Bagi saudara yang mau bergabung dengan kami untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau terus bertumbuh dalam kebenarannya, ikut dengan kami bergabung, pasti kami akan layani saudara-saudara sekalian. Dan juga nanti hari Minggu kita ada ibadah raya awal tahun yang akan dilayani oleh hambanya, pendeta Rudi Lowongan, yang akan membagikan firman Tuhan. Sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih juga bagi saudara-saudara yang sudah support, membantu, mendukung dalam pelayanan gereja GSKI Sola Gracia.
Jangan lupa saudara untuk subscribe YouTube dari Gereja GSKI Sola Gracia California, supaya saudara mendapatkan konten-konten baru dari setiap ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, dan saudara akan terus bisa mengikuti dengan baik bersama dengan kami. Dan pasti kami akan gembalakan saudara, kami akan melayani saudara, karena kita akan terus menyiapkan bagi kekasih Tuhan untuk masuk dalam langit baru, bumi baru. Jangan lupa saudara, subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga bisa share, di like, supaya kita akan memberikan konten-konten yang baru dan saudara bisa mengikutinya dengan baik. Amin. Akhir kata, kami mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Di tahun 2021 kita akan menyongsong tahun yang baru. Terima kasih saudara. Saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Dan juga ada kado dari kami, untuk kami akan bagi-bagikan bagi para aktivis dan pengurus, yang akan kami berikan bagi setiap aktivis, dan akan dibagikan oleh Ibu Miske Rarungkuan Lumintang. Mari kita naikkan. Bab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bab Engkaulah, Bapaknya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah selesai ibadah sore hari ini, ibadah Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Haleluya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Oke, jadi pertama saya mengucapkan selamat hari Natal mewakili gereja Sola Gracia, GSKI Sola Gracia di California. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Kami, Pastor Bobby dan saya, ada bingkisan saudara-saudara untuk para aktivis kita, pemain musik, kameramen, pejabat yang sudah bekerja keras, saudara-saudara, amin, dan tetap setia sampai saat ini membantu pelayanan Tuhan, bukan pelayanan kami loh, saudara-saudara, tapi pelayanan Tuhan, amin. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, tidak dapat kami balaskan. Tidak dapat kami balaskan, saudara-saudara, punya kerja keras, support, doa, dukungan, tenaga, waktu, semuanya saudara-saudara. Tapi kami sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya akan bagikan bingkisan. Boleh ada yang bantu? Ada tulisannya. Untuk keluarga, siapa itu? Itu siapa? Untuk keluarga Melita Rarungkuan, terima kasih banyak untuk supportnya, doanya, waktunya, tenaganya. Tuhan balas kelimpahan. Itu Pak Albert? Pak Albert, oke. Ini untuk keluarga Pak Albert, enjoy Christmas, tahun baru, stay healthy ya, stay safe, nggak ada. Terima kasih. Ini mewakili Bapak Martin dan Ibu Devi, kameramen kita dan juga multimedia kita, saudara-saudara yang sudah bekerja sangat keras, tepat waktu. Next time lebih on time lagi. Puji Tuhan. Ibu Devi mewakili. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ini untuk Tante Modi yang selalu setia, tidak pernah kemana-mana, selalu balik lagi. Puji Tuhan, Ibu Modi. Ada hadiah dari kami. Ini untuk keluarga Bapak Toga Sirait ya, dengan Jonas. Bapak, terima kasih untuk kerja kerasnya, kesetiaannya. Jonas ya, puji Tuhan masih muda melayani Jonas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Jonas sama papanya kan keluarga per keluarga. Tante Kori nggak di sini? Oke, boleh. Kasih aja. Buat Jonas, oh iya. Ya ini buat Jonas ya. Dan buat Ibu Debra ada kan? Iya cabut aja. Ya itu buat Jonas. Buat Jonas, sini dulu nak, sini dulu nak. Buat ibunya belum ada. Jonas terima kasih. Tahun depan kita akan ada lagi anak-anak muda yang seperti Jonas ya, amin, puji Tuhan. Yes, maju terus Jonas ya. Dan yang dan ini terakhir buat Ibu Debra, keluarga Salem. Terima kasih sudah membantu pelayanan ya, melayani hati jemaat dan hati Tuhan. Terima kasih. Itu semua. Ada lagi kita mau. Selamat Natal dan terbaru jemaat yang di rumah sama-sama yuk. Oh, kita gabung di sini semua. Semua kita kru. Oke, kita mau mengucapkan selamat Natal. Semua kru, Ibu Modi ayo. Maju ke depan. Saya main keyboard. Oke. Ya main keyboard. Pak Albert. Ini semua yang sudah bekerja keras melayani hati jemaat GSKI, terlebih hati Tuhan, saudara-saudara, amin. Satu-satu ya dari sini. Selamat Natal. Baru gantian baru sama-sama. Oke. Satu-satu ya. Satu-satu dari Satu sini. dari yang paling oh, Dari kanan. Iya. Bilang apa? Oh, selamat Natal dan tahun baru buat semuanya. God bless.
Kepada seluruh jemaat GSKI Sola Gracia California, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kepada seluruh jemaat GSKI Sola Gracia California, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kepada seluruh jemaat GSKI Sola Gracia California, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati dan mari sama menyongsong tahun 2021. Haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year, and stay healthy. Juga satu lagi saudara-saudara, mereka yang sudah di sekitar California sini, Inland Empire, yang sudah mengenal Pak Erastus, mendengar kebenaran-kebenarannya Pak Erastus, saudara-saudara, mari jangan malu-malu gabung bersama kita, amin. Kita mau dukung kebenaran firman Tuhan di gereja GSKI Sola Gracia. Jangan lupa subscribe juga saudara-saudara, amin. Sama-sama di tahun 2021 ini kita bantu pelayanan, amin. Pelayanan gereja Tuhan di GSKI. Oke, sama-sama kita akan mengatakan Merry Christmas and Happy New Year. Oke, 2021. Oke, satu, siap ya, sama-sama. Saudara, sekian di penghujung ibadah kita di tahun 2020 ini. Kami segenap pengurus dan aktivis gereja mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. 1, 2, 3. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Bye.